Halo Virgo, hari ini kita general reading untuk minggu kedua bulan November. Kita akan membahas tentang situasi umum kamu ya. Situasi umum zodiak Virgo di minggu kedua. Sebelum itu aku infokan buat teman-teman yang mungkin ingin personal reading ya, private reading, bisa menghubungi kami lewat kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel atau deskripsi box video ini dengan biaya sukarela. So aku tunggu ya guys, karena aku sendiri yang handle. Kita lihat ya bagaimana keadaan dari zodiak Virgo di minggu kedua ini. Keadaan dari zodiak Virgo di minggu kedua. Oke guys, untuk zodiak Virgo di minggu kedua ini, aku merasa di sini tuh kamu punya tujuan tertentu ya, tujuan yang memang sudah kamu planning jauh hari. Meskipun tujuan kamu ini tuh kamu rasa memang belum bisa kamu pastikan berhasil atau bisa terrealisasikan ya. Tapi aku merasa di sini tuh kamu terus berusaha, terus belajar gitu ya, belajar untuk mengusahakan sesuatu ini gitu ya. Padahal kamu sendiri juga belum sepenuhnya yakin ya. Nah, di sini ada ajakan buat kamu untuk meyakini dulu diri kamu bahwa kamu itu bisa ya. Di sini nggak ada yang nggak mungkin kalau kamu mau berusaha ya. Oke, jadi buat zodiak Virgo teruslah berusaha, dan aku merasa di sini ada energi yang sangat-sangat bagus, dimana ada peluang yang besar untuk kamu bisa merealisasikan harapan kamu ini ya. Jadi semangat terus buat kamu yang sedang mengusahakan sesuatu, dan usahakan semaksimal mungkin ya, agar hasilnya pun juga baik dan maksimal. Oke? So guys, sekarang kita bahas lagi. Kita bahas untuk pekerjaan dari zodiak Virgo di minggu kedua ini. Oke, harus banyak hati-hati ya. Minggu kedua ini harus banyak hati-hati dalam bekerja, dalam pekerjaan kamu, dalam hubungan antara kamu sama teman kerjamu ya. Aku ngerasa di sini tuh mungkin ya kita berharapnya itu kerjaan baik, kerjaan lancar, nggak ada kendala gitu ya. Tapi di sini juga tidak menutup kemungkinan adanya sebuah konflik antara kamu sama teman kerja ya, yang ini bisa berdampak negatif ke pekerjaan ya, kalau nggak segera ditangani dengan baik. Untuk bisa meminimalisir terjadinya hal-hal seperti ini, usahakan dalam berucap, dalam bertindak, berperilaku itu sangat hati-hati, jangan sampai membuat tersinggung orang lain, terutama teman kerja kalian ya, karena ini akan membawa pengaruh. Karena bisa jadi orang yang sedang kita ajak ngobrol tuh lagi sensitif banget, dan orangnya tuh emang gerusa-gerusu gitu loh. Jadi kita kayak serba salah juga, padahal kita tuh nggak ada niat ya buat nyinggung dia atau gimana. Tapi ya gimana, namanya orang lagi sensitif pasti mudah tersinggung gitu ya. Usahakan minggu ini tuh benar-benar fokus pada pekerjaan kalian, usahakan semaksimal mungkin ya, hindari konflik, dan insya Allah di sini ada pekerjaan yang baik dan lancar ya. Oke, sekarang kita bahas untuk keuangan dari zodiak Virgo di minggu kedua bulan November. Di minggu kedua bulan November ini, di sini kalau yang aku rasa, aku ngerasa di sini itu gini ya guys, keuangan mungkin cukup baik, hanya saja teman-teman nanti mungkin dihadapkan dengan hal-hal yang sifatnya itu menggoda ya, menggoda untuk kamu mengeluarkan duit ya. Jadi aku ngerasa uang kamu baik, income pun insya Allah lancar, hanya saja tuh kamu mungkin akan tergoda untuk membeli sesuatu yang sebenarnya ini, maaf banget, mungkin masih kurang penting buat kamu untuk saat ini. Jadi pertimbangkan lagi baik-baik ketika kamu ingin membeli sesuatu ya.
Oke, sekarang kita bahas untuk kamu yang single, Virgo yang single minggu ini. Wow, apa nih yang berakhir? Oke. Kayaknya ini buat kamu Virgo yang sebelumnya tuh memang lagi suka sama seseorang ya. Tapi seiring berjalannya waktu tuh kamu merasa kecewa. Ya, padahal di sini tuh belum ada pendekatan ya. Kamu dengan seseorang yang kamu suka ini belum ada pendekatan. Tapi di saat kamu masih sering mantau dia, sering mengagumi dia dalam diam, kamu menemukan sebuah hal yang membuat kamu merasa kecewa atas perasaan ini. Ya, bisa jadi seseorang yang kamu suka ternyata udah punya pasangan dan dia lagi LDR, atau mungkin udah punya pasangan tapi selama ini tuh nggak mau ngaku gitu ya. Nah, di sini aku ngerasa ada perasaan maaf ya, ilfil juga kamu ke dia. Dan tapi di sini sebenarnya ini ujian buat kamu ya untuk lebih bisa sabar lagi. Ya, jadikan apapun itu sebagai bentuk kehati-hatian kamu untuk memilih pasangan kedepannya. Jangan sampai terperangkap ke situasi yang salah ya. Ini untung aja ya belum sampai lanjut nih, karena dia udah istilahnya tuh secara tidak langsung udah memberikan jawaban ke kamu gitu ya, meskipun emang kayak bukan secara langsung gitu ya, tapi karena kamu mengetahuinya sendiri gitu. Oke, kamu nggak perlu sedih berlanjut. Yakinlah kedepannya ada seseorang yang lebih tepat buat kamu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk kamu yang sudah punya pacar. Kayaknya ada yang tergoda. Kayaknya ada yang mulai tergoda dengan seseorang pihak ketiga, guys. Posisinya ya, entah kamu atau dia tuh mungkin sedang didekatin sama seseorang yang dia udah cukup mapan, banyak duit. Nah, ini ujian buat kamu ya, demi hubungan kamu sama pacar kamu. Karena mengingat di sini antara kamu sama pacar kamu tuh udah sama-sama saling disetujui oleh keluarga ya, tapi nggak tahu kenapa di saat udah disetujuin dateng nih orang ketiga ya yang berusaha masuk ke dalam hidup kalian. Nah, kalau kalian seandainya ini bisa menjaga jarak, bisa istilahnya tuh menolak orang ketiga ini ya, insya Allah hubungan kamu sama pacar kamu akan baik dan mungkin kedepannya akan bisa berlanjut ke jenjang yang serius, karena aku merasakan ada perasaan yang sama-sama kuat antara kamu sama pacar kamu. Dan apabila di sini misalnya kamu atau dia sampai tergoda dengan pihak lain, selesai sudah ya. Jadi mohon hati-hati ya, hargai pasangan kita. Tapi ini energinya bisa kebolak dan kebalik, bisa kamu yang lagi dideketin atau pasangan kamu ya. Sekarang kita bahas untuk kamu yang sudah menikah, untuk zodiak Virgo yang sudah nikah. Wah, aku merasa ada hubungan yang adem ayem, hubungan yang langgeng, hubungan yang harmonis, banyak dikagumi orang lain ya. Orang lain tuh banyak yang kagum tentang hubungan kalian. Kok bisa gitu ya, Virgo sama pasangan tuh adem ayem, harmonis, nggak pernah berantem gitu ya. Nah, padahal mereka tuh juga nggak tahu ya guys ya, kita sering berdebat sama pasangan gitu ya, itu mereka nggak tahu. Taunya mereka ya kita baik-baik aja gitu ya. Karena apa? Kita memang sudah ngehandle, ngesetting ini semua kayak gini ya. Karena percuma juga orang lain tahu apa masalah kita sama pasangan ya. Ya, yang penting masalah itu harus diprivasi. Kalaupun sampai cerita, pasti tuh ada peluang hal yang kurang baik masuk gitu ya. Jadi di sini tuh kelihatannya memang kalian baik-baik gitu ya. Tapi bukan berarti aku menjudge kalian tuh sering berantem, itu enggak. Intinya orang lain tuh ngelihatnya kalian tuh rukun, adem ayem, gak pernah berantem, padahal juga pernah berantem ya kan. Oke, kita bahas lagi. Oke, ini pesan buat zodiak Virgo yang sudah nikah ya. Tetap perjuangkan hubungan kalian, tetap usahakan hubungan kalian baik-baik aja ya. Intinya harus saling menjaga, saling kompak demi terwujudnya tujuan-tujuan kalian ya. Karena aku ngerasa di sini kalian udah sama-sama dewasa dalam berpikir, jadi kayaknya akan
sulit buat berantem deh ya, karena kalian merasa berantem tuh cuma kayak anak kecil. Ya mungkin berdebat iya gitu ya, itu wajar aja berdebat mengenai sesuatu yang memang kurang sejalan gitu ya, tapi kan kamu sama pasangan kamu berusaha mencari jalan keluarnya bareng-bareng. Nah itu yang dinamakan dewasa dan bijaksana dalam berpikir mengenai masalah yang terjadi ya guys ya. Oke, aku berharap untuk Virgo semuanya aja sehat selalu, urusan dipermudah, yang belum dapat jodoh semoga cepat dapat jodoh, yang belum kerja semoga cepat dapat kerja ya. Oke guys, aku rasa cukup dulu readingan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. And then terima kasih banyak sudah menemaniku sampai akhir. Salam santun, salam rahayu untuk zodiak Virgo semuanya.